Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan untuk kita semuanya. Alhamdulillah kita sudah sampai pada pertemuan ketiga dalam serial kepemimpinan ini. Nah, pada tema ketiga kali ini kita akan mengangkat sifat yang ketiga, yaitu sifat bulan dari kitab Hasta Brata. Dan masih bersama Mas Kesno di sini. Assalamualaikum Mas Kesno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi kita buat video ini berkat kerjasama antara kami dari YouTube channel Kisan Aziz dan juga PSAT Komisariat UIN Jakarta. Jadi selain bisa ditonton di YouTube channel Kisan Aziz, video ini juga bisa dilihat di IGTV, Instagram resmi yang dimiliki oleh PSAT Komisariat UIN Jakarta, yaitu psat_com.win Jakarta. Nanti kita tulis di bawah. Oke, Mas Kesno, tema yang kita angkat selanjutnya adalah tema atau sifat bulan. Saya lihat kerpekan dulu. Kita lihat di internet, soalnya sudah banyak di internet, dan sekarang kita coba membahas karyanya Mas Kesno yang selama ini beliau sudah tirakati istilahnya untuk menghasilkan karya ini, yang mana menarik sifat-sifat yang ada dalam Hasta Brata itu menjadi kisah para nabi, keterangan meneladani sifat-sifat kepemimpinan para nabi. Kalau kita lihat di internet bahwasannya sifat atau watak bulan itu deskripsinya sebagai berikut. Ini saya ambil random dari internet ya. Ini dari kabarcirebon.com. Jadi bulan adalah sumber cahaya dan penerang di tengah kegelapan. Bulan selalu menghadirkan kesejukan dan keindahan. Pemimpin yang berwatak bulan memiliki bela rasa yang kuat, selalu memberi kesempatan, memberi solusi saat masalah, menjadi penengah bila terjadi perselisihan. Nah, dalam konteks masa kini, pemimpin yang berwatak bulan adalah seorang pemimpin yang mampu menjadi penuntun dan memberikan pencerahan kepada rakyatnya. Oleh karena itu, pemimpin seperti ini memahami dan mengamalkan ajaran luhur yang terkandung dalam agama atau religiusitas dan menjunjung tinggi moralitas. Oke, itu yang tertulis di internet. Nah, kira-kira kalau menurut Mas Kesno, tarikannya ke kisah para nabi atau korelasinya itu seperti apa kayak gitu? Biar kita lebih ngeh. Oke. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ya, itu sekelumit deskripsi dari makna bulan dalam Hasta Brata itu sangat benar sekali dan sangat bagus sekali. Lalu kemudian saya tarik dalam kisah para nabi untuk menjadikan tokoh atau profil Nabi Sulaiman itu menjadi tokoh yang mendeskripsikan atau melakonkan gitulah kalau orang Jawa bilang, melakonkan pik bulan gitu ya. Oke. Jadi tarikannya ini ke Nabi Sulaiman ya? Ya, Nabi Sulaiman. Kenapa begitu? Karena memang dalam kisah Nabi Sulaiman ada sebuah kisah yang sangat menarik, merupakan pengejawantahan dari sifat kepemimpinan, yaitu Nabi Sulaiman itu pernah menundukkan sebuah kerajaan, ya kerajaan Sabah dengan ratunya Ratu Balkis, itu tanpa peperangan. Nah, ya, perlu diingat itu, karena Ratu Balkis waktu itu negeri Sabah adalah negeri yang sangat besar ya, negeri sangat besar gitu. Bisa saja seorang raja atau seorang ratu waktu itu, dan itu sudah familiar, mereka saling berperang, saling memperebutkan kekuasaan gitu. Tetapi Nabi Sulaiman itu bisa menundukkan ya kerajaan Sabah di bawahnya Ratu Balkis, bukan hanya tunduk tanpa berperang ya, tapi kemudian bisa menundukkan ratunya dan seluruh penduduknya untuk memeluk agama Islam. Artinya apa? Artinya dari segi kearifan, kemudian dari segi dialogis gitu ya. Dari segi kebijaksanaan luar biasa, bahwa Nabi Sulaiman menjadi contoh pemimpin yang memang
bisa menerangi gitu ya, bukan hanya rakyatnya, tapi yang bukan rakyatnya saja itu bisa memahami gitu ya, seolah-olah mendapatkan sebuah petunjuk, dan memang mendapatkan petunjuk ya, Ratu Balkis ya saat itu dan seluruh negeri Sabah mendapatkan petunjuk dan memeluk ya, keyakinan dari Nabi Sulaiman ya, atau memeluk agama tauhid ya. Jadi sudah sangat sepantasnya lah gitu ya, sepertinya kisah ini diabadikan dan kemudian kejawantahkan dalam profil bulan dalam Hasta Berata, karena memang Nabi Sulaiman adalah nabi yang sangat low profile gitu ya, sangat tawadu, sehingga dia mencerminkan seorang raja yang memang menyejukkan gitu ya. Bahkan dalam beberapa kisah ya, selain Ratu Balkis misalnya, beliau kan raja dari segala makhluk ya. Jadi seluruh makhluk itu merasa bahwa memang Nabi Sulaiman adalah seorang raja yang sangat baik ya, sangat arif gitu ya. Beliau mungkin mengikuti petunjuk ayahnya ya, Nabi Daud alaihissalam, sebelumnya sudah kita bahas itu dalam Hasta Berata sebelumnya gitu ya. Bahkan ketika beliau sedang berjalan gitu dengan pasukannya yang sangat besar, itu ada kisahnya dalam Al-Quran diabadikan itu. Seorang semut ya, bukan seorang semut, sebuah makhluk atau pasukan semut, lalu kemudian berkata kepada para pasukannya untuk menyingkir karena Nabi Sulaiman sedang sedang lewat gitu ya. Dan Nabi Sulaiman dianugerahkan oleh Allah SWT untuk mengerti bahasa hewan. Lalu kemudian dia mempersilahkan untuk ratu semut tadi untuk kemudian menyingkir gitu ya, seperti itu. Jadi itulah bukti nyata bahwa seorang pemimpin itu sangat menjunjukkan bukan hanya kepada rakyatnya, tapi kepada seluruh makhluknya. Mungkin kalau ditarik garis besarnya itu, ini sebenarnya adalah salah satu makna dari Memayu Hayuning Bawono itu Nabi Sulaiman sebenarnya gitu. Yeah. Kalau misalkan kisah beliau menaklukkan kerajaan Sabah itu tadi tanpa peperangan, kayaknya kalau diistilahkan semasa saat ini adalah ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Bisa nggak kayaknya dianggap seperti itu? Bisa lah ya. Betul itu kalau dalam falsafah Jawa ya, falsafah Jawa. Tapi secara karakter kepemimpinan gitu ya, ini menjadi istimewa Nabi Sulaiman karena memang salah satu raja ya, maksudnya ini langka, salah satu raja yang menaklukkan seorang raja selevelannya gitu ya, tanpa peperangan dan kemudian memasukkan semuanya, memberikan petunjuk. Tadi kan deskripsi bulannya itu adalah kemudian bisa memberikan petunjuk ya kepada manusia gitu ya, memberikan petunjuk kepada bukan hanya Ratu Balkis tapi rakyatnya untuk kemudian memeluk agama tauhid waktu itu tanpa peperangan juga. Bisa menyinari dalam kegelapan juga. Nah betul. Nah tapi kan kalau kisahnya Nabi Sulaiman kan beliau punya keistimewaan bisa berinteraksi dengan jin. Nah, apakah diharapkan pemimpin sekarang itu harus bisa berinteraksi dengan jin kayak gitu? Ya. Ya, secara makna paling dalam sebenarnya kalau mau dibahas memang ini Hasta Berata ini sebenarnya sangat penting ya. Gitu ya. Artinya kisah Nabi Sulaiman itu bahkan para nabi-nabi sebelumnya yang sudah kita bahas, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, itu sebenarnya satu nabi yang kita bahas itu dalam profil Hasta Berata itu bisa seharian gitu, bahkan 2 hari 3 hari bisa kita bahas gitu. Iya. Itu artinya pertanyaan tadi Mas Aziz tadi sebenarnya sangat menggelitik gitu kan. Ya. Ini pertanyaan nakal ini. Iya. Apakah benar memang kita harus kemudian menguasai tadi ya? Iya. Menguasai jin dan setan gitu. Ifrit kalau dalam kisah Nabi Sulaiman tersebut. Ya. Ya gini Mas. Saya cuma mau kasih tahu sedikit saja bahwa saya nggak tahu kalau misalnya di SRTT ada apa enggak ya gitu ya. Tapi sepertinya sih ada gitu. Tapi ngerinya
nanti banyak yang kemudian pro dan kontra lagi. Tadi yang mencari-cari itu bahas di awal itu. Walau alam kadang-kadang nggak siap warga itu dikasih tahu nggak siap gitu. Banyak protesnya gitu ya. Iya. Kita mengenal misalnya ada bahasa alam gitu ya. Ada bahasa Tuhan, ada bahasa manusia gitu ya. Ada banyak gitu, semua itu berbahasa gitu. Bahasa binatang sama ya. Tuhan berbahasa dengan kita itu dengan firman-firmannya, dengan ayat-ayatnya. Begitu. Jadi alam itu punya bahasa tersendiri gitu. Jadi Nabi Sulaiman boleh jadi ya, ini kita melihat dari sisi pengetahuan ya. Boleh jadi kan kita tidak menemui atau tidak ada dalam zamannya beliau gitu. Dan bagaimana mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman itu seperti apa kita tidak tahu. Tetapi kalau memang kita bisa kemudian menelaah mukjizat itu, boleh jadi bahwa bahasa-bahasa itu adalah bahasa-bahasa yang memang masih ada sampai sekarang. Kita saja yang memang belum diberikan kesempatan untuk mengerti. Tadi misalnya bahasa firman atau bahasa Tuhan misalnya. Itu kan jelas itu. Kalau Tuhan saja bisa berbahasa lewat firman-Nya dan kita kemudian menangkap itu dengan jelas, masa sih kita nggak bisa berbahasa dengan makhluk Tuhan yang lain gitu ya? Iya. Kan Tuhan itu maha suci ya, lebih agung dibanding makhluknya gitu ya. Kalau kemudian kita tidak bisa berbahasa dengan makhluknya, berarti ada yang salah dengan kita. Artinya gini, Nabi Sulaiman ketika kemudian bisa berbahasa dengan bahasa apapun kepada jin, kepada binatang, kepada alam yang lain gitu ya, kepada angin segala macam. Itu kan karunia yang besar yang Tuhan berikan. Nah, perbandingannya adalah kemudian yang tadi yang saya jelaskan tadi. Kalau kemudian Tuhan berbahasa dengan firman-Nya dan kita mengerti, ya kan? Seharusnya nih ya, kita kan pasti lebih mengerti kepada makhluk ciptaannya kan begitu. Logikanya gitu kalau saya. Kan begitu kan? Ya kan Tuhan itu maha segalanya di atas makhluknya, betul nggak kira-kira? Setuju nggak Mas? Iya. Kan gitu dalam hal gitu. Lah, kalau dia saja kepingin kita mengerti bahasanya, keinginannya, ya artinya kan pasti di bawahnya lebih mudah harusnya dimengerti kan gitu. Nah, pertanyaannya boleh jadi atau yang harus dievaluasi oleh kita adalah bahwa mungkin kitanya yang mungkin belum mempelajari, belum mengerti, belum kemudian menelaah lebih dalam, kemudian menyadari lebih dalam gitu bahwa sebenarnya bahwa bahasa-bahasa itu sebenarnya mudah, Mas. Bahasa-bahasa itu mudah. Contoh misalnya gini, kalau saya tanya, dulu orang tua kita, kenapa sih tahu panen itu harus bulan sekian? Kenapa sih tahu kalau angin, misalnya angin muson itu nanti nggak boleh menanam ini gitu karena ini gitu. Itu kan sebenarnya bahasa-bahasa alam, Mas. Iya. Betul nggak Mas Aziz? Iya. Iya. Kenapa sih kalau mendung tuh lalu kita berpikir harus hujan gitu, harus hujan misalnya. Kalau ada petir segala macam mau ada badai misalnya gitu. Kenapa kita berpikir begitu sih gitu kan? Yeah. Itu kan bahasa-bahasa alam yang kemudian alam itu membahasakan dirinya lewat tanda-tandanya gitu, misalnya. Dan kita menerjemahkannya. Pasang segala macam. Kita menerjemahkannya. Kalau kita tidak mengerti, berarti kita belum menyadari lebih dalam. Betul. Kepekaan kita masih kurang segala macam. Oke. Artinya sebenarnya itu mudah gitu. Bahasa itu mudah, bahasa alam, bahkan bahasa binatang sebenarnya. Contoh, saya bertanya sama Mas Aziz. Mas Aziz punya kucing ya? Ada kan gitu. Kalau kemudian kucing itu meong sama Mas Aziz pikirannya apa? Minta lapar apa biasanya. Nah, gitu. Tahu dari mana? Kan dia nggak ngomong, Mas. Iya. Ngomong meong. Iya maksudnya nggak ngomong kayak gitu, lapar. Jadi bahasa lapar itu diterjemahkan lewat sebuah tanda yang memang bahasanya dia seperti itu, mengeong gitu misalnya. Gitu. Jadi ya itu Mas Aziz sudah seperempat dari Nabi Sulaiman karena sudah mengerti bahasa kucing. Oke. Maksudnya itu, saya cuma pengen kemudian kita bahwa
itu kita bisa loh. Tadi saya logika saja kalau kemudian Tuhan ingin sekali makhluknya seperti kita manusia itu mengerti bahasanya dan memang harus mengerti Quran itu kan memang atau firman Tuhan kan memang dia berbahasa gitu ya. Kalamullah gitu kalau dalam bahasa syariat itu perkataan Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi pasti sangat mengerti. Jadi itu sangat kita bisa sebenarnya melihat kehebatan Sulaiman dalam hal ini, Nabi Sulaiman alaihissalam dalam hal ini mempelajarinya karena memang ini ada di Hasta Berata, maka ini menjadi PR buat kita atau menjadi hikmah buat kita bahwa ketika kita kemudian tidak memahami bahasa-bahasa alam, bahasa-bahasa binatang, maka apa ya kalau mau dibilang kita adalah makhluk yang tidak taat sebenarnya karena profil Nabi Sulaiman dibuang dulu nabinya adalah seorang yang taat gitu. Dan ketika seorang yang taat maka Allah memberikan pengajaran kepada dia tentang segala hal termasuk berbahasa, bahasa alam, bahasa binatang gitu. Bahasa yang lain-lain kira-kira begitu Mas. Oke Mas Krisno, mungkin ini ending dari episode keempat tentang bulan. Dan kita tarik kepada kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Terima kasih Mas Krisno, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Kita akan bahas tentang sifat yang ke berapa berarti 1, 2, 3, 4 yaitu sifat matahari. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Bantu kita bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng agar kamu dapat notifikasi video terbaru kita.